Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fitarini amin ya rabbal alamin. Termasuk benda yang najis adalah sesuatu yang keluar dari bangkai atau hewan yang sudah mati, seperti darah, ingus dari hewan yang mati, telur, air susu, infahah atau enzim, bahan untuk membuat keju. Ini ada ikhtilaf. Al-Hanafiyatu qalu. Kalau menurut Hanafi, semua yang keluar dari bangkai atau hewan yang mati bukan karena disembelih, seperti air susu, enzim yang menjadi bahan keju, telur, baik masih muda atau kulitnya sudah keras, dan sesamanya, itu hukumnya suci. Kalau memang ketika hidupnya itu hewan yang suci. Kalau ketika hidupnya najis ya dihukumi najis kalau menurut Hanafi. Kalau menurut Hambali, binajasati jamil akharij. Mazhab Hambali mengatakan semua yang keluar dari bangkai atau hewan yang mati bukan karena disembelih itu hukumnya najis, kecuali telur yang sudah keras yang keluar dari bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya, seperti ayam. Ada ayam mati, ternyata ada telurnya tapi sudah keras telurnya, itu hukumnya suci. Ada bebek, ada entok, itu ketika mati ternyata ada telurnya tapi kulitnya, cangkaknya atau kulitnya itu keras, maka telur itu hukumnya suci, boleh dimakan. Asy-Syafi'iyah qalu, kalau Imam Syafi'i, semua yang keluar dari bangkai atau hewan yang mati bukan karena disembelih itu hukumnya najis, kecuali telur. Kalau memang telur itu sudah keras cangkaknya atau kulitnya itu udah keras, baik dari bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya atau dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu hukumnya suci. Jadi lebih umum daripada Hambali. Kalau Hambali cuma mengkhususkan yang boleh dimakan dagingnya, kalau Syafi'i tidak. Jadi hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya pun itu telurnya hukumnya suci, meskipun dari bangkai ada ular mati ternyata ada telurnya tapi udah keras telurnya, itu telurnya suci. Meskipun cicak kan bertelur mati, ada telurnya keras, cangkaknya itu keras, kulitnya, itu hukumnya suci. Itu Syafi'i. Tadi Syafi'i sama Hambali itu sama, hanya bedanya kalau Hambali itu mengkhususkan dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kalau Syafi'i lebih umum. Semua di hutan kok menemukan telur ular, telur dinosaurus, telur apalah, telur baik yang boleh dimakan atau tidak, kalau Syafi'i kan umum, itu hukumnya suci, boleh digoreng, boleh dimakan. Al-Malikiyatu qalu binajasatil jamil kharij minal maitah. Kalau Maliki mengatakan semua yang keluar dari bangkai atau hewan yang mati bukan karena disembelih itu hukumnya najis. Jadi kesimpulannya, kalau Hanafi mengatakan semua yang keluar dari bangkai itu hukumnya suci, kalau memang hewannya boleh dimakan dagingnya ketika hidup. Kalau Maliki kebalikannya, semua najis. Kalau Syafi'i dan Hambali semua najis kecuali telur. Bedanya, kalau Hambali itu hewannya boleh dimakan dagingnya ketika hidup. Kalau Syafi'i mutlak, baik itu hidup
halal, mati, atau bahkan itu hewannya itu tidak boleh dimakan dagingnya, semua suci. Jadi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh memakan telur cicak, telur ayam, telur ular, telur buaya, itu semua halal. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.